Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat aktif, tetap beraktivitas dan kreatif. Kali ini saya sedang ada di Sumber Cobor di Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Kegiatan hari ini adalah suran, atau ini biasa dilakukan di waktu bulan-bulan Suro atau 1 Muharram, atau di bulan Muharram itu biasanya kita melakukan selamatan. Di sini dari beberapa desa yang menggunakan air dari Sumber Cobor kita melakukan selamatan. Itu memang dari dulu sudah kebudayaan dari Desa Sidorejo sendiri. Warga-warga sudah antusias dan ikut serta untuk melakukan selamatan, yang artinya memanjatkan syukur atas rahmat dan rezeki, atau kita menggunakan air ya bukan artinya kita untuk menyirikkan atau apa, enggak. Itu langsung saya mau ngobrol sama yang punya dusun ini, sama Pak Kepala Dusun. Saya mau tanya, ini adat atau kebudayaan ini sudah dilakukan berapa lama Mas ini, Mas? Ya Mas Erwin, ini jadi kita punya ritual ya, ini udah lama, jadi udah dari mbah wo yang dulu yang sepuh. Jadi setiap bulan Suro, jadi kita itu ada ritual istilahnya nguri-nguri sumber, karena di sini itu salah satu sumber yang benar-benar menghidupi memang. Jadi air di sini dimanfaatkan oleh penduduk lingkungan sekitar dan bahkan sampai ke desa sebelah. Nah, sebenarnya untuk saat ini tuh udah mulai miris dalam arti untuk pengelolaannya. Jadi ini air biasanya kalau Desember itu enggak seperti ini, jadi airnya meluap. Terus apa ya, kebutuhan air itu enggak cuma untuk masyarakat di rumah istilahnya untuk MCK-nya, tapi juga untuk persawahan. Nah, mengingat saat ini udah mulai seperti ini nih Mas Erwin, jadi kondisinya sudah sangat memprihatinkan ya. Airnya udah mulai kecil, bahkan parit-parit udah mulai mati. Ya, ini ritual ini juga salah satu upaya kita untuk melestarikan. Jadi setiap satu tahun sekali sebelum kita adakan ritual tumpengan atau ambengan di sini, selamatan lah. Ya, selamatan. Itu kita bersih-bersih dulu. Jadi tadi pagi ini semua daun-daun kering kita udah bakari. Begitu. Jadi ritual ini termasuk ya bisa dibilang kalau sakral sih enggak terlalu ya, cuman memang ritual wajib tiap tahun. Begitu. Jadi gini pemirsa, air ini, Sumber Cobor ini yang menggunakan air ini bukan hanya dari penduduk sekitar, bukan dari dusun Manden aja ya Mas ya. Termasuk saya sendiri bukan asli dusun Manden, saya di dusun Basri, dan sangat diuntungkan oleh sumber air ini, karena dulu ya bukan dulu, sampai sekarang pun kita masih sangat menggunakan air ini untuk kebutuhan sehari-hari, contoh untuk masak, minum, dan mandi dan lain sebagainya. Nah, acara ini diikuti dua dusun ya Mas ya? Ya. Yang biasanya menggunakan air yang dari sini selalu ikut serta sini. Ikut serta. Cuman untuk yang dari desa lain nggak sampai ke sini Mas. Itu untuk desa lain paling partisipasinya nanti bantu panggang atau apa gitu aja. Tapi untuk yang intent kan memang ya, Manden dan Basri yang berdekatan Mas Erwin ya. Kayak kalau kalian jenengan ini biasanya kalau butuhan tinggal nutup. Butuh apa sih ini? Terus pokoknya butuh apa-apa nggak ada. Jadi Pak Kamitua ini atau Pak Kapsun, Kepala Dusun ini, dia yang selalu jadi penggerak utama untuk, dan itu katanya sudah dilakukan dari dulu ya Mas ya. Dari dulu tuh memang ini adat di Jawa itu, maaf ya, ini bukan melenceng dari istilahnya dari keagamaan, bukan, karena ini sudah memang adat selamatan. Intinya kita makan bareng, memanjatkan syukur lah Mas ya, sudah diberi air untuk dan sebagainya. Jadi bukan mengarahnya kita ke hal ini, enggak salah, itu semuanya tetap yang di atas ya Mas ya. Cuman intinya kan ini kan juga melihat kondisi sumber ini Mas. Kemarin sudah ada renovasi perbaikan, mungkin kedepannya sama Mas Kasun ini juga akan dibenahi. Nah, partisipasinya masyarakat ini sangat diminta oleh Pak Kasun. Dan ada satu air yang keluar dari desa, salah. Nah, maksudnya itulah, ini sindiran sebenarnya. Saya langsung ngomong aja, sindiran. Sumber di sini itu sebenarnya mulai mengecil.
Ya, ya benar. Jadi air yang keluar dari desa Sidorejo ini tolong ya yang menggunakan air dari sumber sini yang khususnya keluar dari Sidorejo. Tengoklah, maksudnya lihat-lihat sebentar, datanglah ke dusun Manden. Itu. Jadi bagaimanapun ini ya kegiatan ini yang diikuti cuma orang-orang dusun Manden yang banyak mengeluarkan yang juga menggunakan ada air. gagasan juga Mas Erwin. Jadi karena saya juga baru menjabat baru beberapa tahun ya, dan kondisi memang sudah seperti ini. Saya sebenarnya juga termasuk mungkin dulu saya termasuk orang yang sangat memprihatinkan kehanan di Sumber Cobor. Dan ini saya punya gagasan juga untuk nanti air-air yang keluar dari desa, tapi kita mau manage kembali. Cuman untuk saat ini memang belum sempat terrealisasi karena dengan keadaan geografisnya juga kita perlu benahi, terus dari sistem manajemen dari desa juga. Nah, saya sempat koordinasi dengan Pak Lurah kemarin bagaimana kita menyikapi air yang dibawa keluar desa. Cuman kita memang belum sampai eksekusi Mas Erwin. Jadi kita baru punya rancangan. Toh juga ketika kita eksekusi itu nanti kita butuh persiapan banyak ya. Termasuk juga antisipasi bagaimana nanti ketika kita mengadakan perbaikan di sini, tapi masyarakat yang menggunakan air ini itu tidak terganggu. Jadi kita harus berpikir ke situ dulu Mas. Jadi jangan sampai kita di sini memang tujuannya baik, tetapi ketika kita perbaikan di sananya nanti kelabakan. Soalnya memang masyarakat desa sebelah itu benar-benar tergantung dari sini untuk air. Kebutuhan utama ya Mas ya, air. Utama. Jadi untuk dusun yang dalam satu desa sendiri ada Basri dan Getas. Getas memang pure tergantung dari sumber mata air Cobor ini. Terus ada juga desa sebelah, desa Gaya, bahkan sampai ke Dadapan. Nah kemarin saya juga sudah sempat sedikit koordinasi dengan pengurus yang di desa sebelah. Ya sebenarnya ide saya disambut antusias, cuman itu tadi kita untuk realisasi memang butuh benar-benar pemikiran yang lebih. Karena jangan sampai itu tadi ketika kita mengadakan perbaikan tapi di sananya nanti malah kekeringan ibaratnya kayak gitu. Jadi itu sedikit gambaran dari Sumber Cobor. Nama Sumber Cobor sendiri itu sebenarnya gimana nih? Ini legendanya gimana Mas ini? Kalau untuk nama saya kurang paham. Itu nanti yang bisa menjelaskan mungkin perangkat yang lebih sepuh, Mbah Ranto itu kalau mungkin ini ya. Tapi ini udah lama sih. Biasanya yang paham betul tentang sejarah-sejarah tempat-tempat di desa Sidorejo yang seperti ini tuh Mbah Yud biasanya ya. Cuman beliaunya juga udah purna, tapi ini sih nggak ada yang ngorek Mas. Memang dari orang-orang itu biasanya udah tahu ya, wes. Kadang jarang. Cobor ya. Memang jarang orang terpikir bahwasanya Cobor itu apa. Terus tapi pasti ada makna itu pasti. Jadi gitu pemirsa, nanti kita akan ikuti prosesi selamatannya seperti apa. Ya ini sifatnya hanya memang rasa syukur saja, bukan. Dan ini antusias semua warga banyak luar biasa. Ya sebenarnya selain syukur juga kita ini Mas, istilahnya biar masyarakat itu selalu kesini tahu kondisi gitu kan. Kalau dulu Mas Erwin dulu banget itu ini jadi sentral. Setiap hari pasti ada yang kesini untuk mandi. Bahkan di sungai yang bawah itu untuk kebutuhan MCK memang banyak yang kesini. Cuman karena sekarang sudah punya MCK sendiri dan bahkan airnya juga dari sini gitu kan, udah dibawa pipa-pipa itu udah jarang yang kesini. Bahkan mungkin yang kesini itu cuma orang yang pengen ngopi di warung. Ada dulu waktu kecil saya itu sering mandi sini, mau cukuran dan lain sebagainya. Jadi kita mandi pokok di sini. Ya mudah-mudahan ini juga bisa dilihat dari desa-desa sekitar yang menggunakan air sini. Ya kita sih nggak mengharapkan apa-apa, cuman tengoklah di sini karena bagaimanapun jenengan itu menggunakan air dari sini ya minimal ikut serta untuk nguri-nguri kebudayaan ataupun perbaikan dan lain sebagainya, itu juga nggak ada ruginya. Makasih Mas Kamitwo atas waktunya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.